Orang kalau mau juara, lomba lari misalnya, dia pasti akan bisa mencapai targetnya. Kalau makin dekat garis finish, dia makin kencang. Sebenarnya 10 terakhir Ramadan itu malam begadang lah. Malam begadang. Malam begadang tapi untuk ibadah. Tapi Ya, Kak, seperti mungkin sebagian orang nunggu bola, pertandingan dia bisa begadang. Nah ini kita begadangnya ini untuk ibadah. Nah gitu. itu harus di masjid, apa boleh di rumah? Ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan ini, karena dia beranggapan harus mengikat diri di masjid. Sedangkan dia kerja nih. Dia itu memutuskan untuk resign, Ustaz. Resign, serius? Resign. Kalau masjidnya itu mesti dekat rumah atau boleh yang jauh sih, Sat? Contohnya nih, kan teman-teman kami tuh kadang-kadang suka, masjidnya yang sana aja karena makanannya lengkap nih, ada minuman Karena ini, makanan. makanan Padang ini, sahur ini. Tidur lagi, bangun lagi asar. Pokoknya seharian itu tidur aja gitu, Ustaz. Nah itu sebetulnya boleh atau enggak, Ustaz? Kenapa dia tidur begitu? Ya karena kalau kita alasannya kan tidur Mau habisin waktu. pahala. Kan tidur itu katanya pahala kalau berpuasa. Tidur orang puasa pahala. Iya pahala gitu. Kalau puasa menggunakan pasta gigi, lalu ada yang tertelan, apakah puasanya batal? Nih tertelannya banyak kayak gini. Kokop. Diskusi, dialog seputar keluarga Islami, spesial Ramadan. Apaan sih, Mar? Sih, Malam Wah. malam ganjil semalam, Mar. Ya Allah. tetap semangat. Semangat sih, cuman gimana ya? Gimana? Curigakan tapi ini ngantuknya. Kayaknya ngantuknya ngantuk habis belanja. Habis main Ngantuk habis game, belanja habis atau gimana nge-mall. ini? Kejar keutamaan di 10 hari terakhir, teman-teman. Oh, Nggak bisa gitu. kayak gitu, harus semangat. Jangan ikat pinggang antum semua. Ini cocok nih pembahasannya. Karena Bahas apa biasanya 10 hari terakhir itu orang-orang nih udah pada sibuk bukber, Ngapain anak kayak gitu-gitu. belanja, Ya. THR baru cair. Oh, THR ya? Ya, ini ya, THR baru cair. Lagi ngelipetin ketupat. Insya Iya, Allah. udah mikir nih mudik nanti gimana. Ya itu. Naik apa? Pada ke distract semua rata-rata ya. Betul. Nah, Gimana ini- caranya supaya on track? Betul. Supaya tetap semangat di 10 hari terakhir Ramadan. Betul. Gimana, Jadi- caranya gimana itu? Apakah 10 hari terakhir ini kita tetap kuatkan ibadah atau ya udah fokus Repot-repotan mudik? yang lain. Iya. Ah. Kita tanya langsung ke guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, ini sering terjadi nih Ustaz di tengah-tengah masyarakat dan Ana juga dulu seperti itu Ustaz. Jadi begitu udah masuk detik-detik terakhir ini justru malah kayaknya wah udah makin asik, makin terlena gitu ya. Kita malah sibuk buka bersama di luar. Udah kangen terus kampung. kangen kampung. Di mall diskonnya makin gede. Iya. Pokoknya udah fokusnya tuh udah ke lebaran Iya. Ustaz. Gitu. Nah, ini sebetulnya gimana Ustaz? Ini apakah baiknya kita tetap menahan dan tetap seperti kata Imron on the track atau nggak ada salahnya gitu kita melakukan hal itu Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang kalau mau juara, lomba lari misalnya, dia pasti akan bisa mencapai targetnya. Kalau makin dekat garis finish, dia makin kencang. Tapi kalau dia bilang, udahlah saya udah capek gitu kan, atau dia terlena melihat pemandangan di sekitarnya, ya udah pasti dia akan dilewatin oleh orang lain. Itu hak individu tentunya. Masalah dia mau lebih rajin atau tidak rajin di akhir Ramadan. Tapi kalau kita bicara masalah hukum agama, memang disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau tertinggal 10 terakhir Ramadan, beliau lebih mengencangkan ikatan pinggangnya dan membangunkan keluarganya. Sebenarnya sih yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita hidupkan malam Ramadan di 10 terakhir dengan ibadah. Sebenarnya itu. Tapi aktivitas kita di pagi hari, di siang hari biasa aja. Kan gitu. Artinya kita masih bisa aktivitas yang lain. Sebagian kantor seperti pemerintahan kita. Kemarin kami sempat ngisi di salah satu kantor Pertamina di Jakarta Pusat. Sempat pengurus masjid mengatakan, waktu saya tanya liburnya kapan, beliau mengatakan 3 hari sebelum Lebaran, habis itu dilanjut 3 hari habis Lebaran gitu kan. Jadi memang mereka masih bekerja. Sekarang apakah orang bekerja ini harus berhenti karena 10 terakhir Ramadan? Jawabannya tidak. Karena itu aktivitasnya di siang hari. Iya. Cuma dia mungkin lebih giat untuk menghidupkan malamnya. Karena kan yang dikejar malam Lailatul Qadar. Kan memang malam itu. Dan kata Nabi SAW tentang Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengerjakan sholat malam di Lailatul Qadar, maka diampuni karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi tujuannya adalah bagaimana malamnya kita hidupkan. Sebenarnya 10 terakhir Ramadan itu malam begadang lah. Malam begadang. Malam begadang tapi untuk ibadah. Tapi Kak, Seperti mungkin sebagian orang
nunggu bola, pertandingan Iya, apa, dia bisa begadang. Nah ini kita begadangnya ini untuk ibadah. Nah gitu. Itu harus di masjid, Ustaz? Apa boleh di rumah, Ustaz? Tentu bisa di rumah. Hmm. Tetapi kalau orang mau bicara i'tikaf itu berarti mengikat diri di masjid. Full untuk ibadah, ya itu lebih baik lagi. Dan yang paling afdal kalau i'tikaf itu dari puasa 20 berarti malam 21 sampai selesai sholat id. Ya, memang dia sudah bawa sekarang baju lebarannya lah ke masjid. Masya Allah. Jadi nanti setelah sholat id baru keluar. Nah itu kalau nggak mampu ya sudah, mungkin dia pilih malam-malam ganjil aja, gitu kan, nginap. Kalau nggak mampu juga mungkin dia pilih 1 malam, 2 malam. Mungkin kalau tidak mampu dia pilih di 10 terakhir Ramadan itu ada waktu yang dia mengikat diri di masjid. Mungkin antara duhur asar, maghrib isya gitu kan. Nah itu dia pilih lah dengan niat i'tikaf. Tentu masing-masing punya kadar pahala, tergantung daripada pengorbanan dia. Tapi kalau kita lihat esensinya sebenarnya adalah bagaimana 10 terakhir Ramadan kita lebih giat lagi. Kayak tadi saya bahasakan di awal, pada saat mau mencapai garis finish dan menjadi juara ya dia harus lebih giat di situ. Tapi kadang gini Ustadz, ini pernah nih ada satu kasus teman aneh yang cerita. Jadi dia punya teman Ustadz, ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan ini, karena dia beranggapan harus mengikat diri di masjid. Sedangkan dia kerja nih, dia itu memutuskan untuk resign Ustadz. Resign, serius? Resign. Jadi dia fokus aja gitu ibadah, benar-benar full 10 hari Kalau Ramadan. bicara imannya gede nih berarti orang nih. Ya. Nah iya makanya kan. Ya, kalau cuma bicara tanggung itu jawab ke keluarga itu gimana? Tidak akan mencari rezeki bagian daripada ibadah. Wah. Nah itu. Kan itu jelas sekali gitu kan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah ada orang yang lewat di hadapan Nabi SAW dalam kondisi dia keringatan, capek karena memikul banyak beban barang. Orang bekerja keras lah. Lalu ada sahabat di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, andai saja orang ini dinilai di jalan Allah. Saya orang ini perjuangannya luar biasa nih. Kalau ini ada pahalanya bagus banget. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah untuk kedua orang tuanya di jalan Allah. Siapa yang keluar mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya di jalan Allah. Siapa yang keluar mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya sendiri, maka itu di jalan Allah. Dan siapa yang keluar justru untuk pamer-pamer, maka di jalan syaitan. Artinya cari nafkah bagian daripada perintah agama. Dan dalam sebuah athar disebutkan, siapapun yang keluar mencari nafkah ikhlaskan untuk keluarganya, maka dia di jalan Allah. Artinya dia seperti orang yang sedang berjihad gitu. Maka itu keutamaan yang sangat besar. Itu. Yang penting tadi sudah kita bahasakan sebenarnya, jangan luput malam harinya itu. Malam hari itu yang sangat malamnya itu Ustaz, ya menghidupkan kan? malam Lailatul itu ya. Qadri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan itu sampai pagi hari. Dari malam tuh mulainya. Kan malam. Nah itu yang paling kita kejar gitu ya. Di siang hari, mungkin di pagi hari orang karena mungkin dia begadang di malam hari terus dia istirahat. Di waktu weekend misalnya dia lagi tidak kerja dia istirahat. Itu normal-normal saja gitu kan. Untuk mengejar supaya malam hari dia bisa lebih giat lagi ibadah dan seperti itu. Gitu. Kalau masjidnya itu mesti dekat rumah atau boleh yang jauh sih Sat? Contohnya nih kan teman-teman kami tuh kadang-kadang suka, masjidnya yang sana aja karena makanannya lengkap nih, ada minuman Karena ini, makanan. makanan Padang ini, sahur ini. Karena Anda pernah kejebak Sat. Anda intikas sebuah masjid, ternyata di situ nggak ada apa-apa, sahur ya mau nggak mau berarti Anda keluar tuh, keluar beli makanan dulu baru balik lagi ke masjid. Itu gimana sih Sat afdolnya? Yang paling afdol itu sebenarnya masjid jami'. Jami' itu maksudnya yang ada Jumatnya. Ya, supaya nanti selain sholat 5 waktu Jumat pun tidak perlu keluar kan gitu. Iya benar. Iya. Sekaligus juga yang dikerjakan sholat id di situ. Itu dulu. Kemudian yang kedua, memang seharusnya masjid-masjid yang menyiapkan i'tikaf ini, saya pernah lihat di Masjid At-Tin contohnya di dekat Taman Mini. Saya pernah bawa keluarga gitu ya. Kita coba i'tikaf nih dari mulai buka puasa terus sama keluarga bawa anak-anak sampai besok subuh gitu kan. Nah itu mereka rupanya sudah punya program tuh panitia masjid. Kita bayar paket, nanti akan dikasih buka puasa dan sahur. Nah itu memang satu program yang sangat menarik. Kalau semua masjid bisa buat seperti itu sangat bagus gitu ya. Artinya memang orang berbayar pun tidak ada masalah. Yang penting mereka disiapin supaya memang i'tikafnya bisa fokus. Atau kalau tidak ya sudah kita mungkin bisa pesan makanan dari luar kayak online kan sekarang sudah bisa diantarin ke masjid, itu kan sangat mudah. Atau mungkin kalau seorang suami itikaf dan istrinya mau bawain makanan ke masjid juga boleh. Sofia pernah mengunjungi Nabi SAW di masjid sementara beliau lagi itikaf. Gitu. Itu contoh-contohnya. Jadi banyak jalan yang bisa sebenarnya untuk melengkapkan masalah itikaf itu. Sekarang pertanyaan tadi, kalau misalnya ada orang sengaja cari masjid yang lebih enak makanannya, boleh nggak? Nah boleh-boleh saja. Karena itu kan mubah saja makan kan. Mungkin supaya dia merasa
dia lebih semangat ibadah gitu kan. Ya mungkin boleh saja, tapi niatnya jangan karena makanannya, tapi karena itikafnya. Cuman itu pelengkapnya saja. Masjid A hanya menyiapin kurma sama air putih kalau sahur. Masjid B menyiapin makanan lengkap dan memang dia nggak mampu dia puasa kalau dengan kurma sama air putih saja. Dia ke sana, di sana kena makanan lebih ada. Itu masih normal-normal saja. Tapi kalau dia saya mau supaya makan gratis di sana aja gitu kan. Daripada saya harus keluarin lagi uang buat sahur. Nah, terus dia cari. Nah, ini kan tujuannya makan. Niatnya beda ya. Iya, Niatnya gitu. beda. Berarti kalau keliling ganti-ganti masjid, nyobain makanan nggak masalah, Ustaz? Ya berarti dia terputus dari itikaf. Oh iya, Keluar masjid jadinya. bukan itikaf. Dia pasti akan beda pahala. Budak dia itikaf juga. Oh gitu. Dia boleh nggak orang itikaf hari pertama 20 hari ke-20 malam 21 di masjid A, malam ke-22 di masjid B, bisa saja dia pindah. Tapi dia seperti memutus itikaf yang awal kan, dia kalau nyambung itu lebih besar pahalanya. Gitu. Oke, Ustadz, seperti biasa Ustadz, kita masuk ke segmen boleh dan nggak boleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Imron? Tadi ada Mar. Apa? Blank sebentar. Antum duluan aja. Aneh duluan. Duluan boleh silakan. Saat Anda pernah dengar nih, katanya malam Lailatul Qadar kan antara tanggal 25 atau 27. Nah, Anda mau itikafnya tanggal itu aja, Sat. 25 itikaf, 26 keluar, 27 Anda itikaf. Itu boleh gak sih, Sat? Ya kan tadi sudah dijelasin, itikaf itu boleh. Kapan saja dari 10 terakhir Ramadan. Yang paling afdal lengkap 10 hari. Kalau tidak bisa mau 2 hari saja, mau 1 hari saja. Dia cuma mau milih malam ganjil, itu hak dia. Karena itikaf dasar hukumnya kan sunnah. Jadi dia boleh kerjakan, boleh tidak dikerjakan gitu kan. Jadi gak ada masalah. Anak ada nih. Kemarin anak ke kampus, anak masih kuliah nih teman-teman. Di kampus anak ketemu teman lagi di kelas lagi belajar. Dia pakai inhaler saat ngisep gini pakai hidung. Gitu. Anak tegur, antum pakai itu boleh? Kata Ustadz sih boleh. Ustadz siapa? Anak pernah denger aja katanya gitu. Anak nggak tahu nih boleh apa nggak boleh Ustadz. Kayak gitu Ustadz. Mungkin perlu dipastikan lagi ya hukumnya. Tapi insya Allah sebatas ilmu anak selama ini sih nggak masalah. Tapi khawatirnya jangan sampai memang itu dianggap, kan bisa saja kalau dia hirup cuma udara, mungkin masih aman. Tapi kalau dia hirup itu mungkin ada di situ Cairan atau cairan apa kan gitu. kita tidak tahu di udara yang dia hirup itu. Kalau ada cairannya di situ, walaupun dia sedikit misalnya itu kan berarti cairan yang masuk. Itu dikhawatirkan bisa membatalkan. Lebih baik jangan ya Ustadz. Lebih aman tidak. Kalau hanya sekedar mungkin dia taruh di depan, dia tidak hirup ya. Mungkin itu jauh Masih boleh. Nah ini dari Ana Ustadz, boleh atau nggak boleh Ustadz? Kan katanya ini lagi-lagi kisah waktu kecil. Wah, kecil antum kayaknya Iya, banyak cerita ya. banyak cerita. Jadi kan katanya kalau tidur itu berpahala. Iya. Nah, boleh nggak Ustadz? Kalau misalnya nih kita dari subuh habis sahur, terus langsung tidur, bangun zuhur, sholat, tidur lagi, bangun lagi asar, sholat. Pokoknya seharian itu tidur aja gitu Ustadz. Nah itu sebetulnya boleh atau enggak Ustadz? Kenapa dia tidur begitu? Ya karena kalau kita alasannya kan tidur Mau habisin waktu. pahala. Kan tidur itu katanya pahala kalau berpuasa. Tidur orang puasa pahala. Iya pahala Oh, gitu. hadis yang menyebutkan tentang tidurnya orang puasa itu ibadah itu hadis lemah sekali. Wah, Oh, Baru tahu ya. baru tahu kan? Baru tahu. Itu hadisnya sangat lemah. Bahkan banyak pendapat ulama tentang masalah beberapa perawinya. Sehingga umumnya sih hadis itu tidak digunakan oleh para ulama gitu. Kalau kita kembali kepada hadis itu. Cuman di sini kita butuh rincikan. Ada orang dia tidur memang karena dia ini misal dia dalam 2-3 hari sebelumnya gak tidur. Sehingga dia sangat letih. Mungkin dalam safar, mungkin driver bus ya gitu atau apa, dia sangat letih. Dan dia memang harus tidur. Kalau enggak dia enggak bisa lagi bekerja. Saya pernah bertemu dengan beberapa supir gitu ya. Waktu itu taksi kebetulan. Dia rupanya sip-sipan sama temannya. Jadi dia tuh kerja 2 hari, sehari libur, 2 hari, sekali hari. Nah di hari dia kerja itu dia full 24 jam itu. Gak tidur berarti itu Kuat Ustadz. ya. Ya dari pagi dia sampai pagi lagi. Dia kerja begitu. Jadi dia di full ini artinya dia sampai itu tuh malam hari. Itu tuh sempat ada penerbangan kita tiba tengah malam waktu itu kita naik. Dan ternyata dia memang, bapak itu dari pagi memang dia. Dia begadang terus sampai, dia besok pagi dia tidur. Biasanya dia tidur itu cukup, gak cukup kalau sampai duhur doang.
Karena dia masih ngantuk, dia sambut lagi. Karena nanti dia malam lagi, dia kerja lagi Harus tuh, lanjut sip lagi. lagi. Contohnya. Nah itu kita lihat kondisi dan keadaannya kan gitu. Nah, kalau orang ini memang udur atau misalnya memang dia diberikan obat oleh dokter, obat ini ada obat bikin Bikin ngantuknya, ngantuk ya. sehingga dia waktu sahur dia minum, dia memang nggak bisa kontrol dirinya, nggak mampu. Maka dia tidur dari habis subuh bangun menjelang duhur. Dia coba paksain bangun sholat duhur misalnya. Tapi dia masih ngantuk, dia tidur lagi duhur ke asar. Ini kan ada uzur. Beda dengan orang yang puasa panjang banget nih dari pagi sampai maghrib. Udah tidur aja deh. Tidur ya. Nah memang dia mau habisin waktu. Nah ini yang keliru gitu kan. Karena nanti ada orang memang puasa cuma sejam. Jadi dia habis subuh tidur sampai duhur. Bangun sholat. Iya. Tidur lagi duhur sampai asar. Asar. Habis itu habis asar masih tidur. Tidur. Nanti jam 5 baru bangun. Jam 6 sudah azan Jam 6 azan. maghrib. Iya. Gitu. Satu lagi Mar, ada Apa? titipan dari istri Ana nih, Sat. Dia kan lagi head saat hari ini, lagi head. Tapi dia lagi semangat-semangatnya baca Al-Quran, Sat. Dia nanya mana, boleh gak sih kalau head gini Ana baca Al-Quran tuh, boleh gak? Ana jawabnya ragu-ragu, Ana bilang boleh aja udah. Gimana, Sat? Ya jadi khilaf di antara ulama masalah itu. Yang disepakati itu nggak boleh sentuh mushaf. Mushaf yang menyentuh fisik Al-Quran. Tapi kalau dia baca di TV, aplikasi, nah ini Di masih ada yang handphone gitu, membolehkan. boleh. Kalau di handphone gitu, Sat. Ya, karena dia bukan menyentuh fisiknya. Karena dasarnya orang haid pun sebenarnya dia mau nggak mau ada beberapa hal yang dia harus interaksi sama Al-Quran seperti zikir pagi petang. Iya. Tetap ada ayat kursi, ada ikhlas, ada al-ikhlas, al-falak, an-nas misalnya. Jadi memang Allahu a'lam ada pendapat yang memang membolehkan, tapi dia bukan langsung dari mushaf dan menyentuh fisik mushafnya. Oke. Nah, definisi menyentuh ini Apakah ada bantal misalnya di atasnya? boleh kayak pakai sarung tangan gitu. Itu Enggak, sudah enggak usah diakalin lagi. oh gitu. Jangan cari celah. Intinya sebenarnya udah enggak boleh sentuh fisiknya, berarti jangan disentuh fisik. Oh, Iya. oke. Tapi memang tidak masuk dalam bahasan itu kalau aplikasi di handphone. Karena dasarnya kan dia dikenalnya handphone, bukan Al-Quran. Al-Quran. Iya. Kecuali Al-Quran digital ya, kan pernah terbit tuh seperti handphone tapi dia isinya semua Al-Quran. Oh iya. Itu bisa saja jadi hukum mushaf dia gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, Ustadz, kita masuk ke segmen Sesi tanya Ustadz. Bang Andri sudah punya tabungan pertanyaan. Insyaallah. Silakan. Untuk ini, Assalamualaikum Ustadz. Dari siapa? Dari, Masya Allah nama sekarang tuh luar biasa ya. Konsonan semua hurufnya. San Bogart. San Bogar. Assalamualaikum Ustadz. Kalau saat kalau puasa menggunakan pasta gigi, lalu ada yang tertelan, apakah puasanya batal? Ini tertelannya banyak. Kokop. Kita bahas dulu tentang hukum fikihnya dan pendapat ulama tentang bolehkah orang puasa sikat gigi? Jawabannya boleh. Karena siwak dan sikat gigi dibolehkan gitu ya. Ada sebagian ulama yang memakruhkan di waktu tertentu kayak misalnya di siang hari, pas di tengah-tengah hari kayak waktu duhur. Itu ada yang memakruhkan, tapi umumnya sih boleh hukumnya. Tinggal masalah dia ketelan atau tidak ketelan. Umumnya ya kalau misalnya pun kita tidak sedang puasa, jarang sekali orang ketelan. Tertelan. Apalagi sikat tertelan gigi ya. odol. Artinya saya 49 tahun hidup sekarang. Anggaplah 40 tahun lah misalnya sikat gigi yang rutin gitu ya. Tapi alhamdulillah dari kecil pun sudah kayak gitu. Tidak pernah saya merasa saya ketelan kalau Iya juga ya. gitu ya. Iya juga sih. Kecuali mungkin memang sesekali ada kita mau kumur-kumur yang sangat kuat mungkin baru itu ketelan. Jadi ini sangat jarang. Itu pun nggak sengaja mungkin Sat. Ketelan nggak sengaja. Iya, mungkin. karena orang pasti tidak akan mau minum air keran Iya. ataupun bekas odol dia gitu kan. Jadi sebenarnya kasus ini jarang sekali terjadi, bisa kita katakan begitu. Tapi kalau misalnya betul ada orang yang ketelan sesuatu tanpa dia sengaja, nggak membatalkan karena dia tidak sengaja. Nah sengaja Nggak hukumnya. sengaja. Dia tidak sengaja. Garis bawahi. Iya. Nggak sengaja. Tapi kalau orang sengaja itu jelas. Ngapain juga lagi nih? Modus nih, sengaja banget ya. Berikutnya Bang ada Bang. WhatsApp tuh bang. Eh? Ada WhatsApp masuk. Pertanyaan. Penting tuh bang. Aduh, ini lagi. Langsung bacakan. Oke, pertanyaannya dari Gina Desari. Kayak kenal nih saya nih ya. Istrinya siapa gitu. Titipan nih. Titipan kalau ini, titipan istri sebetulnya. Puasa itu kan harus niat. Nah niatnya itu ya seperti apa? Kan banyak tuh niat-niat yang dibacain kalau abis terawih. Ada juga bacaan niat khusus untuk 1 bulan puasa. Sebenarnya niat yang benar itu kayak apa? Gitu. Semua niat dalam hati. Semua niat dalam hati.
Mau niat sholat, mau niat puasa, semua yang disepakati ulama sebenarnya niat dalam hati. Kalau lisan itu adalah pelengkap. Dalam mazhab Syafi'iyah itu ada dibahas oleh para ulama Syafi'iyah, lafadz dalam niat sholat, niat puasa itu bagi orang yang masih ragu dengan yang ada dalam hatinya. Tapi kan memang tidak boleh orang terus-menerus dalam keraguan tersebut. Karena dasarnya orang kalau sudah dalam hati dan lupa dengan lisannya tetap aja sah puasanya atau sholatnya. Tapi kalau dia niat dengan lisannya tapi hatinya nggak niat maka tidak sah kan gitu. Nah, jadi sebenarnya sih dia niat dalam hati itu sudah cukup gitu kan. Itu sudah cukup dan insya Allah pendapat umumnya ulama terutama yang kami pegangi Ramadan itu bisa niat dengan satu niat untuk 1 bulan. Ya. Oh, baru tahu kita ya. Iya. Ya, Gimana? Anda sudah tahu sih sebenarnya. Kalian tahu, Masya Allah. Dari Ustaz Khalid tahunya. Oh, Dari kajian. Di awal Ramadan berarti. Ya, kita niat untuk 1 bulan karena kan ini ibadah kontinu. Ibadah kontinu. Mirip dengan kita niat puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Oh, Ya udah kita niat memang untuk 3 hari. Ayyamul Bid 3 hari Ya udah, gitu kita ya. sudah niat besok tinggal lanjut aja puasa gitu. Insyaallah. Oke. Baik Ustadz, syukuran atas ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. daging semua nih insya Allah. Iya daging semua. Pas nih kan udah mau lebaran daging Lebaran, semua. daging semua. Daging semua. Dan ini sisa di beberapa hari terakhir nih ya. Jangan kendor Jangan teman-teman. kendor. Jangan Jangan kendor. Yuk, semangat. terfokus Dari dengan masjid yang diskon-diskon. makannya Padang. Iya. Boleh. Syukuran Ustadz, jazakallahu khairan. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi, dialog seputar keluarga Islami, spesial Ramadan.